Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan hingga detik ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tausiah dengan tema berbakti tanpa batas menghormati orang tua. Dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalihi fi amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Ayat ini menerangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap anak supaya berbakti kepada orang tua. Kebaktian kepada orang tua adalah sebagai tanda bersyukur kita kepada Allah dan berterima kasih kita kepada orang tua. Karena bersyukur dan berterima kasih merupakan perbuatan yang baik dan mulia, maka Allah akan memberikan balasan kelak di akhirat. Yang mana pada akhir ayat tersebut Allah menyebutkan bahwasanya hanya kepada aku kembalimu, yang artinya seorang hamba akan kembali kepadanya di hari pembalasan untuk menerima balasan dari setiap amalan yang dilakukan olehnya, termasuk berbakti kepada orang tua. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahu fi ridal walidaini wa sakhatallahu fi sakhatil walidaini akhrajahu Tirmidzi wa sahhahu Ibnu Hibban wal Hakim, yang artinya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua, sedangkan murkanya berada pada murka keduanya. Hadis ini menerangkan bahwa seorang anak wajib berusaha membuat orang tuanya ridha, karena ridha Allah bergantung pada ridha orang tua. Sama halnya dengan mencari ridha Allah yang merupakan suatu kewajiban, maka demikian pula dengan mencari ridha orang tua. Banyak orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, tapi Allah enggan untuk meridhoinya karena dia melantarkan orang tua dan orang tua tidak ridho kepadanya. Sebaliknya, haram hukumnya melakukan segala sesuatu yang dapat membuat orang tua murka kepada kita. Sama halnya dengan melakukan sesuatu yang membuat Allah murka, merupakan suatu keharaman. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua? Yaitu dengan cara menjaga adab kita kepada orang tua. Adapun adab-adab kepada orang tua yaitu yang pertama, hendaklah kita mendengar dan selalu mengikuti perkataan orang tua. Selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah karena mentaati orang tua adalah suatu kewajiban. Yang kedua, hendaklah kita berdiri apabila orang tua berdiri karena sebagai bentuk hormat kita kepadanya. Yang ketiga, hendaklah kita menjunjung segala perintah orang tua karena sesuatu yang hukumnya boleh menurut Allah apabila itu diperintahkan oleh orang tua maka hukumnya menjadi satu kewajiban. Yang keempat, janganlah kita berjalan di hadapan orang tua. Yang kelima, janganlah mengangkat suara kita lebih tinggi daripada suara orang tua. Jadi, suara kita harus lebih rendah dari suara orang tua. Yang keenam, hendaklah kita memperkenankan panggilan dari orang tua walaupun dalam keadaan salat sunnah. Misal saat kita melakukan salat duha dan saat itu juga kita dipanggil oleh orang tua. Saat dalam keadaan ini kita lebih mengutamakan untuk mendengarkan panggilan orang tua tersebut daripada kita meneruskan salat duha kita. Karena apabila kita tidak menyahut panggilan dari orang tua itu jadi sebuah dosa. Yang ketujuh, hendaklah kita senantiasa untuk menuntut keridhaan dari orang tua karena ridha Allah tergantung pada ridha orang tua kepada kita. Yang kedelapan, hendaklah kita bersikap tawadhu kepada orang tua. Yang kesembilan, janganlah kita menyebut-nyebut jasa kita kepada orang tua, baik kita menyebut di hadapan orang tua ataupun di hadapan orang lain, karena itu bukan adab yang baik kepada orang tua. Dan yang terakhir, janganlah kita melihat orang tua dengan pandangan hinaan, dan janganlah memasamkan muka kepada keduanya, karena itu merupakan perbuatan yang durhaka. Apabila kita melakukan 10 perkara tersebut kepada orang tua, maka kita disebut sebagai orang yang berbakti kepada orang tuanya. Dan sebaliknya,
Apabila kita tidak melakukan salah satu dari 10 perkara tersebut kepada orang tua, maka kita disebut sebagai orang yang durhaka kepada orang tuanya. Seperti yang dikatakan oleh Ustadz Ilham Muhammadi, adab lebih tinggi daripada ilmu. Karena orang yang punya adab sudah pasti punya ilmu. Tapi tidak semua orang yang berilmu itu beradab. Maka dari itu dahulukan adab daripada ilmu. Dan siapa yang paling baik dan paling tinggi adabnya, maka ia paling dekat besok di hari kiamat dengan sumber adab yang baik itu sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi sebanyak apapun ilmu yang kita peroleh, apabila kita tidak beradab, maka ilmu tersebut tidak ada gunanya. Dan sebaliknya, apabila kita tidak berilmu tapi kita beradab, maka itu lebih mulia daripada orang yang memiliki banyak ilmu, termasuk adab kita kepada orang tua. Seperti halnya kisah sahabat Rasulullah SAW, Uwais Al-Qarni, yang merupakan seorang pria Yaman yang terkenal karena pengabdiannya yang luar biasa kepada ibunya. Namanya sangat terkenal di langit, karena itulah arti dari Al-Qarni adalah penduduk langit, sebab ketaatan beliau kepada ibunya. Pada suatu hari, ibunya memiliki satu keinginan yang ingin sekali terwujud, yaitu ingin melaksanakan haji. Mendengar hal itu, ia termenung dan berpikir bagaimana caranya agar ia dapat mewujudkan keinginan ibunya untuk pergi ke Mekah. Keesokan harinya, Uwais membeli seekor anak domba untuk dipelihara. Setiap hari, Uwais Al-Qarni menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang tertawa melihat tingkah Uwais itu, sampai-sampai ia dijelekkan oleh orang-orang sekitarnya. Tapi Uwais tidak mendengarkan cemoohan orang-orang tersebut. Ia hanya memikirkan ibunya. Setelah 8 tahun berlalu, tibalah musim haji. Anak domba Uwais semakin besar. Begitu pula badan Uwais yang semakin kekar dan bertenaga, karena latihan setiap hari. Berat beban yang dipikulnya tidak terasa lagi. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Ini adalah bentuk pengorbanan dan kebaktian Uwais kepada ibunya. Masya Allah, begitu besar cinta Uwais kepada sang ibu, sehingga ia terkenal hingga ke penduduk langit. Berbakti kepada orang tua bagaikan sungai yang mengalir tanpa henti yang dapat memberikan kehidupan dan manfaat kepada segala yang dilewatinya. Artinya, air sungai yang terus mengalir tanpa henti seperti kasih sayang dan bakti yang tulus seorang anak kepada orang tuanya yang terus-menerus dilakukan tanpa henti dan tanpa pamrih. Meskipun menghadapinya banyak rintangan seperti batu atau jeram, air sungai tetap mengalir. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap berbakti meskipun ada kesulitan atau perbedaan atau apapun itu dengan orang tua. Analogi ini menunjukkan kita bahwa bakti kepada orang tua merupakan proses yang berkesinambungan dan penuh makna yang terus mengalir sepanjang waktu hingga akhir hayat. Tema tausiah kita pada kali ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, yaitu adanya tantangan era modernisasi dan individualisme, peningkatan keadaan orang tua yang kesepian, krisis moral dalam generasi muda sekarang, dan relevansi dengan media sosial. Dengan adanya tausiah ini dapat menjadi refleksi penting untuk mengatasi berbagai masalah sosial, memperkuat hubungan keluarga, dan dapat membangun masyarakat yang lebih harmonis di era modern saat ini. Adapun solusi atau aksi nyata kita agar selalu berbakti kepada orang tua, yaitu dengan cara meningkatkan komunikasi kita dengan orang tua, memberikan perhatian dan kepedulian yang lebih, membantu orang tua dalam mengerjakan pekerjaan rumah, mengutamakan orang tua dalam keputusan yang penting, mendoakan orang tua, selalu menghabiskan waktu bersama orang tua, selalu menghormati orang tua, dan memberikan hadiah atau kejutan sebagai bentuk perhatian dan rasa cinta kita kepada orang tua kita. Sedikit motivasi dari saya, apapun yang kita berikan kepada orang tua tidaklah cukup untuk menggantikan apa yang telah orang tua berikan kepada kita. Dan jangan pernah menunda untuk berbakti, karena waktu adalah hal yang tidak bisa diulang kembali. Harapan saya semoga dengan adanya tausiah ini dapat memberikan kesadaran akan kewajiban pada setiap anak untuk berbakti kepada orang tua, dan mengingatkan bahwa ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. Dan semoga tausiah ini dapat menyentuh hati dan menjadi pengingat para pendengar bahwa berbakti kepada orang tua adalah amal yang mendatangkan keberkahan dunia dan akhirat. Sebelum saya menutup tausiah ini, marilah kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tausiah dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.